champagne confetti. I wanna see it in motion, in 3D. 'Cause you know I like it graffiti, like it graffiti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Labuan Batu cabang kampus berapa kita? 5. Kami di sini ingin mewawancarai usaha menengah ke atas mengenai perencanaan manajemen keuangan, terus penganggaran manajemen keuangan, lalu controlling manajemen keuangan, evaluasi manajemen keuangan, lalu terakhir nanti kami bakalan nanya bagaimana sih laporan-laporan keuangan mengenai usaha kakak ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Marjanti, lalu teman saya yaitu Saya Cindy Retnasari. Dan saya Intan Permatasari. Saya Sylvia. Selanjutnya ikuti terus wawancara kami bersama Toko Pali. ini akan mempertanyakan soal-soal yang udah kami buat. Pertanyaan akan dimulai dengan teman saya yaitu Cindy. Silakan Cindy. Baik, saya akan langsung menanya ya Kak. Yang pertama pertanyaannya yaitu bagaimana Kakak bisa mendapatkan modal awal untuk menjalankan usaha Kakak ini? Modal awal itu awalnya nabung, Ya. nah kemudian ada pinjaman juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya Kak. Bagaimana cara Kakak untuk merencanakan keuangan Kakak sehingga dapat menambah aset-aset yang Kakak punya saat ini? Kalau untuk menambah aset itu bertahap ya, dia nggak bisa sekaligus. Yang awalnya dulu beli laptop dulu, satu printer dulu satu, jadi dia nggak sekaligus menambah aset. Jadi kalau kemarin itu dalam satu laptop itu dia ada beberapa bulan dengan hasil yang lumayan, nah kita baru bisa menambah aset gitu. Oh, berarti nggak Jadi sekaligus bertahap. gitu ya Kak, bertahap. Bertahap ya. Kalau tahapnya itu jauh nggak Kak? Lumayan lah sampai berbulan-bulan. Oh, oke. Baik, selanjutnya akan dipertanyakan langsung sama Ila Kak. Kakak kan punya karyawan kan, terus sistem penggajiannya itu untuk karyawan kakak kayak mana? Per bulan atau per Per hari? bulan. Oh, per Sebulan bulan. sekali ya. Bisa tahu Kak per bulan berapa? Per bulannya kira-kira sekitar berapa ya? UMKM lah. Oke. UMKM UMR. Sumatera Utara. Yang kedua, apakah dalam bisnis kakak ini kan pasti ada kendala-kendala ya? Ya, pasti. Pasti ada. Terus itu, terus selama kakak membuka usaha ini, bagaimana kakak mengatasi sistem keuangannya kan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut gitu? Nah, kalau kendala itu pasti ada. Kalau contoh kendalanya itu yang pertama dia misalnya kerusakan mesin. Iya. Iya. Nah, kerusakan mesin ini dia ada dua faktor, misalnya dari usia mesin itu sendiri, kemudian dari pemakaian. Gitu ya. Jadi kalau kita pemakaiannya itu kurang diperhatikan, mungkin mesinnya itu bakalan cepat rusak. Gitu kan. Nah, kalau usia misalnya mesinnya itu udah terlalu lama, dia juga bakalan rusak juga, gitu kan. Nah, kemudian kalau selain kerusakan mesin, dia kendalanya juga dari karyawan sih sebenarnya. Nah, jadi pemilik usaha itu harus memperhatikan nyamannya karyawan tadi kerja di sini gitu. Jadi kita harus memperhatikan dia harus betah di sini gitu. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ganti karyawan gitu. Kalau misalnya bolak-balik ganti karyawan kan repot juga kita kan. Iya, betul. Jadi kalau kita harus pikirkan kayak mana caranya supaya karyawan kita itu tadi betah kerja di sini, terus kerjanya juga maksimal gitu, nyaman lah gitu kerjanya di sini. Berarti untuk mesin itu sendiri harus dicek berkala gitu ya Kak? Supaya Iya. Kemudian kendalanya yang lain juga soal bahan baku yang kadang habis gitu kan. Nah, kadang kan kita ada percetakan undangan misalnya, tahu-tahu bahan bakunya habis, itu kan menjadi kendala juga kan. Iya. Lambat cepatnya itu tadi siap undangannya gitu. Jadi untuk mengatasinya itu ya kalau masalah kerusakan mesin udah pasti kita harus setiap bulan harus kita sisihkan. Harus kita sisihkan dananya beda gitu. untuk Oke. dana penyusutan mesin tadi gitu. Jadi kita harus
sisihkan, kita harus tahu, oh ini mesinnya udah sekian tahun, pasti nanti bakalan ada kerusakan gitu. Kita harus pikirkan. Oke, berarti kakak cara ngatasinya harus ada dana tak terduga Iya, untuk harus ke dana depannya tak gitu. Oke. Selanjutnya Kak, reward itu kan hadiah, suatu cara untuk mengatasi produktivitas karyawan kakak. Lantas untuk usaha kakak, apakah kakak pernah memberi reward kepada karyawan? Kalau reward sih belum pernah, karena kalau karyawan yang sekarang itu dia baru berapa bulan ya, 5 bulan ya kalau nggak salah, 5 bulan kerja. Jadi dengan melihat kinerjanya kita nggak kasih reward, tapi kita menaikkan gaji. Oke. Gitu. Jadi kalau yang awalnya tadi gajinya sekian, kita naikkan sedikit ya untuk memberi semangat dia gitu. Karena dia udah rajin, terus kerjanya bagus gitu. Jadi kalau Selanjutnya? reward belum pernah. Setiap penghasilan yang didapatkan, apakah kakak selalu mengetahuinya? Iya, pasti. Oh, berarti kakak selalu stay di sini lah ya. Iya. Hmm. Jadi yang rekap bulanan juga tahu lah ya sendiri gitu, direkap sendiri. Oke. Jadi tahu hariannya itu berapa, rata-ratanya per bulannya itu berapa. Jadi kalau waktu kakak misalnya ada kendala atau misalnya kakak ada acara tertentu kan yang mewajibkan kakak untuk nggak di sini. Jadi bagaimana caranya kakak untuk mengontrol keuangan tersebut? Dari catatan. Oh, dari Jadi catatan. kami ada Ada catatannya. ada buku kasnya, ada kas keluar dan ada masuk. Jadi nanti dicek dari situ. Selanjutnya Kak, untuk perbelanjaan peralatan usaha kakak ini, apakah memakai sistem bulanan atau setiap kali peralatan habis harus langsung belanja? Setiap minggu sekali. Seminggu sekali itu pasti belanja, karena kan kebetulan kita nggak harus belanja langsung, dia ada salesnya yang pas kemari, yang antar. Jadi setiap minggu sekali itu dia pasti datang gitu. Jadi sebelum dia datang itu kita udah pesan barangnya kian gitu, jadi dia nanti tinggal ngantarnya aja. Oh, berarti dicatati gitu ya Kak, barang-barangnya Jadi habis. kita cek dulu barang yang habis apa, nanti baru kita kirimkan ke sana kan, kita ke WA kan, baru nanti mereka yang antarnya. Oh, salesnya langsung per minggu datang kemari ya? Salesnya langsung. Oke. Mungkin ya kalau lihat barangnya habis banyak yang banyak enggaknya ya itu tadi kita cek dulu, nanti baru mereka yang menyediakan dari tadi. Iya. Oke. Kalau untuk modalnya kan itu sales kan? Itu barangnya kakak bayar langsung atau sales itu Bayar sendiri? langsung. Oh. Asik. Mungkin kan karena ada terkadang orang yang jual dulu baru Iya, dibayar iya, gitu saya. kan. Nah, kalau kami enggak, dia di situ barang diterima, di situ dibayar. Oke. Jadi kami nggak menanggung resiko yang kita harus ada hutang atau pinjaman Oh, gitu, iya. enggak. Dia langsung gitu. Nggak harus memikirkan targetnya untuk habis barangnya. Oke. Kayaknya udah cukup ya Kak pertanyaan kita sejauh ini. Makasih ya Kak atas udah mengizinkan kami untuk wawancara ke usaha Kakak. Izin kalau ada salah ya Kak. Ya, sama-sama. Maaf ya kalau ada kan. Me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando,